Halo Soul Family, sahabat-sahabat semesta, apa kabar? Baik with Ananda in this new video. Soul Mission. Apa sih Soul Mission itu? Soul Mission, Soul Purpose, tujuan hidup, misi jiwa. Sama nggak sih itu? Ya, bisa dikatakan sama. Kali ini kita analogikan itu sebagai satu kesatuan aja ya. Tapi nanti kita bedah lebih detail bedanya apa. Nah, apa sih pengertian dari Soul Purpose itu? Menurut Bernice Siegel, di bukunya The Art of Healing 2013, Our Soul Purpose, atau tujuan hidup, itu adalah meraih keseimbangan sejati yang kita butuhkan untuk menggunakan tubuh kita dan cahaya kita untuk menjadi penuh atau soulful di setiap tindakan-tindakan kita. Aku akan bagi ini ke beberapa pemahaman, karena bagiku beda artinya soul mission, soul purpose atau soul calling, passion, dan juga job. Tentu beda ya. Ayo kita dalamin apa sih bedanya. Kalau kita bicara soal pekerjaan alias job, tentu pekerjaan itu adalah sesuatu yang kita lakukan secara kontrak atau permanen untuk mendapatkan penghasilan tetap per bulan atau per periode tertentu. Gimana dengan passion? Passion itu adalah sesuatu yang kita lakukan karena kita punya minat, ketertarikan, dan gairah di sana. Bisa dalam pekerjaan, bisa dalam cinta, bisa dalam hobi, dan lain sebagainya. Passion dan job, dua hal yang berbeda ya. Apakah semua pekerjaan alias jobs ini sudah pasti merupakan passion manusia? Passion seseorang? Belum tentu. Tidak semua orang bekerja di sebuah bidang tertentu karena merupakan minatnya. Kadang ya karena tuntutan hidup, karena belum adanya kesempatan terbuka di tempat yang dia lebih minati, dan lain sebagainya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Passion bisa ada di job, job bisa ada di passion. Ya, tapi tidak selalu mutlak akan begitu. Tergantung kondisi dari per orangnya. Lalu gimana dengan soul purpose? Buatku soul purpose ini sama seperti soul calling ya. Tujuan hidup sama seperti panggilan hidup. Ini lebih dalam maknanya. Seperti tadi yang dibilang sama Bernice Siegel, bahwa soul purpose ini kalau dikerjakan itu bisa membawa kebahagiaan, keseimbangan ya. Sebuah keseimbangan antara jiwa juga tubuh. Sehingga saat kita mengerjakan sesuatu, kita jadi fokus penuh, bahagia, dan lain sebagainya. Kita jadi aware, sadar, soulful dalam melakukannya. Apakah soul purpose dan soul calling ini akan selalu jadi passion orang? Kemungkinan besar iya ya, karena sesuatu yang membuat orang penuh, membuat orang melakukannya sepenuh hati, itu pasti adalah sesuatu yang dia minati kan, sesuatu yang memanggil dia, baik itu di pekerjaan, di kerja sosial, di cinta, di hobi, dan lain sebagainya. Apakah pekerjaan, jobs, passion, dan soul purpose atau calling ini bisa bareng-bareng? Bisa. Tapi sekali lagi, tidak mutlak semuanya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang mereka harus lakukan untuk memenuhi kebutuhan, tapi di luar itu misalnya passionnya dia adalah berbagi. Maka dia bisa mengerjakan itu di luar pekerjaannya untuk berderma dengan cara apapun yang memanggil dia dan membuat tubuh juga jiwanya sinkron dan penuh saat melakukannya. Tiga hal itu bisa bersatu, bisa ada di dalam satu tindakan atau satu pekerjaan, satu kegiatan, atau dia bisa terpisah sama sekali. Nah, itu tiga hal yang terminologinya harus dipahami dulu sebelum kita bahas tentang soul mission alias misi jiwa. Banyak orang berpikir misi jiwa juga panggilan jiwa itu sama. Tapi buatku sendiri,
aku merasa soul mission ini jauh lebih luas lagi maknanya dibandingkan soul calling or purpose ya. Apa sih bedanya? Kalau aku lihat-lihat dari terminologi misi ini, dari terminologi misi aja, aku udah ngerasa ini beda sama soul purpose atau soul calling ya. Kenapa? Karena mission dan vision, misi, visi, itu sebenarnya terminologi yang digunakan untuk sebuah lembaga. Biasanya kantor atau apa ya. Tapi kemudian aku berpikir kenapa ini disatukan dengan sesuatu yang personal seperti soul, menjadi soul mission. Nah, di situ aku mulai berpikir bahwa soul mission ini bukan hanya tentang pribadi, tapi soul mission ini tentang sesuatu yang merupakan rencana yang bukan hanya milik kita, yang dieksekusi atau dilakukan untuk mencapai sebuah visi, sebuah tujuan. Jadi soul mission buat aku tidak pernah berdiri tegak sendiri. Kalau soul purpose, job, dan juga tadi passion, itu berdasarkan personal banget sih. Personal artinya tujuannya adalah mungkin kepuasan personal ya, untuk tujuan personal. Tapi kalau soul mission, aku ngerasa tujuannya itu massal, bukan hanya dirinya, tapi untuk beberapa orang atau malah banyak orang. Itu soul mission buat aku. Karena jika kita bicara sebuah lembaga, maka orang-orang yang bekerja di dalam lembaga tersebut pasti punya sebuah visi yang sama. Dengan tugas yang berbeda-beda, mereka bergerak untuk mencapai visi yang sama kan? Nah, begitupun dengan soul mission. Jadi secara singkatnya, perbedaannya itu ada di tujuannya. Yang aku perhatikan juga, job, passion, soul calling, soul purpose ini bisa berubah-ubah tergantung perkembangan, pertumbuhan, perjalanan manusia itu sendiri. Tapi soul mission, dia tidak semudah itu untuk diganti-ganti. Aku percaya semua orang pasti punya tujuan dan panggilan jiwa masing-masing. Tapi tidak semua orang akan punya misi jiwa tertentu. Karena misi jiwa ini kontribusinya akan di luar dari dirinya, bukan hanya tentang dirinya. Dan saya yakin tidak semua orang saat ini terpanggil untuk melakukan sesuatu di luar dirinya atau orang-orang yang dikasihinya ya. Sementara kalau kita bicara soul mission, itu sudah lebih luas lagi. Dia sudah tidak bicara saya dan untuk keluarga saya, tapi juga saya untuk masyarakat. Dan di dalam dunia spiritual, lebih dalam lagi nih. Soul mission adalah bagian dari takdir orang awaken. Banyak klien saya yang datang untuk ngambil terapi misi jiwa ya, banyak sekali. Dan di sana saya hanya bisa membimbing sampai saya bisa menarik beberapa kesimpulan dari perjalanan hidupnya, meskipun saya tidak akan pernah bisa mengatakan secara gamblang pada orangnya misi kamu seperti ini, karena sama seperti jodoh sifatnya, ada tabir yang hanya bisa dibuka oleh beliau. Dan itu akan datang dalam perjalanan hidup secara alami, terbuka kalau sudah waktunya, soul mission kamu akan memanggilmu. Tapi aku punya cara untuk gimana cara mendekatkan kita atau membuka soul mission, juga soul purpose. Gak cuma satu ya, ini cara yang aku lakukan untuk bisa mendekatkanku pada keduanya. Mungkin tips ini bisa bantu kamu juga. Beberapa cara aku untuk bisa membuka misi jiwaku, juga panggilan atau tujuan hidupku adalah, pertama tentunya ada di tahapan aku harus mengenal diriku sendiri dengan baik. Dari kelemahanku, kekuatanku, minatku, hobiku, bahkan hal-hal yang tidak aku sukai sekalipun, aku harus fully aware, conscious soal itu. Makanya orang awakening biasanya akan diajarkan self-love ya. Self-love, self-boundaries, karena dia akan lebih mengenal dirinya sendiri. Dengan tahapan ini, kita jadi lebih paham kita butuhnya apa, kita bagusnya di mana, kita maunya apa, kita butuhnya apa. Itu jauh lebih clear, lebih jelas kebuka. Tahap kedua adalah
untuk mengumpulkan puzzle-puzzle di sepanjang hidupmu, terutama nih buat soul mission nih. Biasanya puzzle-nya sudah disebarkan Tuhan sejak kita kecil. Contoh dari ini adalah perjalananku. Dari kecil aku punya panggilan untuk do something, berbuat sesuatu untuk dunia, entah apa. Itu beberapa kali terbersit ya. Terus kemudian aku berjalan sampai kayaknya di masa-masa lagu Michael Jackson terkenal tuh, Heal the World. Itu tuh aku udah kayak yang sepertinya banyak yang butuh dibantu ya di dunia. Itu pikiranku di masa kecil waktu itu. Dan kemudian berjalan lagi, aku mulai masuk ke kampus yang buat aku jadi lebih pintar bersosialisasi, public speaking, dan berani untuk mengungkapkan opini. Belum lagi orang tuaku juga memang mendidik anak-anaknya, cewek atau cowok, untuk bisa berekspresi dengan efektif. Tidak cuma asal jeplak gitu ya, tapi juga komunikasi efektif sudah diajarkan sejak kecil. Itu mengasah apa yang sudah diajarkan keluargaku di kampus. Dan kemudian aku masuk ke perhotelan, di sales, aku masuk ke PR segala, dan itu ngebuat aku jadi lebih capcus dalam bicara. Tapi dari semua perjalanan itu ya, puzzle-nya kekumpul dikit-dikit. Puzzle terbesarnya datang saat aku terkena sakit lupus. Puzzle ini paling penting dalam masa perjalanan jiwaku mencari purpose-ku dan juga mission-ku ya. Karena apa? Puzzle terbesarnya adalah healing. Dan di awal aku masih salah menangkap bahwa healing ini berkaitan dengan fisik, karena itu yang terjadi padaku saat itu kan, sakit di lupus, yang kemudian secara ajaib hilang penyakitnya karena berkah Tuhan ya. Dan aku sempat mendalami secara fisiknya. Cuman kemudian aku lebih terpanggil dan menyadari kesembuhanku itu, keajaibanku itu adalah karena kesiapan dan perbaikan dari mindset di mentalku. Nah, sejak saat itu puzzle-nya mulai kekumpul. Aku mau jadi healer di mental, dimana aku memilih saat itu jalannya coach. Dan puzzle kejutan lainnya datang kemudian adalah tahun 2017-2018 lewat istilah light worker dan twin flame. Kemudian tarot masuk di 2018 yang membuat misi jiwaku pun berakhir seperti ini ya. Semua terkumpul, aku bicara di public speaking ku kepake, terus juga perjalanan healingku terpakai, secara mentalnya, panggilanku di spiritual, di light worker, mengenal tentang twin flame, segala terpakai. Menjadilah aku yang sekarang. Aku di coach secara mental health ya, dan juga spirituality. Journey guys, nggak kebuka dalam semalam. Dan kalau kamu cermat, kamu bisa ngumpulin sedikit puzzle-nya, dan satu hari saat misi jiwamu sudah harus dijalankan, karena itu bagian takdir ya, misi jiwa, ingat, bagian takdir, Tuhan akan menurunkan puzzle terbesar dalam hidupmu. Kamu sudah pasti tidak bisa lari. Karena pengalaman saya sempat mau lari karena salah satu hal yang saya agak ragu adalah menjadi tarot reader. Saya mau lari 3 bulan, tapi dijegal dari berbagai cara untuk masuk ke sana. Dan kemudian saya sadar, ternyata tidak seburuk yang saya bayangkan. Bahkan banyak membawa manfaat pada orang lain. Itu, kumpulin puzzle-nya pelan-pelan tapi pasti. Kadang itu bisa membuka misi jiwa atau tujuan panggilan jiwamu. Tips ketiga adalah tidak memaksakan. Tidak memaksakan sama sekali untuk menemukannya saat ini juga. Nah, biarkan mengalir, biarkan semua terjadi, dan biarkan Tuhan yang memberikan petunjuk juga membukanya. Kalau pada soul purpose lebih santai biasanya guys. Dia tidak memaksakan, dia tidak juga mendesak ya. Dia berjalan secara alami, kita mulai menemukan diri kita, panggilan kita, minat kita, dan lain sebagainya. Kalau soul mission itu bisa mendesak sih, saat tugas-tugas tertentu harus sudah dijalankan berdasarkan visi Tuhan apa nih,
kita semua turun nih, baru mungkin satu dunia ini dikasih tugas tertentu, misi tertentu, kita biasanya sudah langsung harus terjun di sana. Nah, itu nggak enaknya soul mission. Kita nggak bisa tolak sama sekali karena itu bagian jalan takdir kita. Tapi kalau soul purpose, soul calling, masih sangat bisa dinego, guys. Seperti juga passion dan juga job, masih bisa dirubah kan? Tapi soul mission itu kemungkinannya kecil diubah. Kalaupun diubah hanya karena izin yang Maha Kuasa. Jadi itu adalah 3 tips aku ngebuka soul purpose, soul calling, atau soul missionmu ya. Semoga bisa ngebantu kamu sedikit-sedikit untuk berjalan lebih dekat menuju mereka. Dan sekali lagi, sangat berbeda konsep dari keduanya. Tujuan atau panggilan jiwa itu sangat personal. Kalau misi jiwa itu personal, yang dilakukan untuk masyarakat. Karena bagian dari kontribusi kita pada bumi ini, pada dunia, sesuai dengan visi Tuhan yang mungkin kita sendiri tidak tahu secara pasti apa, tapi kita ketarik untuk melakukannya. Itu mission besar ya, itu mission global gitu. Ada juga mission kolektif yang misalnya satu RT kepanggil untuk melakukan misal gotong royong ya, gotong royong, karena si Pak RT-nya punya visi untuk ngebersihin lingkungannya. Mereka satu-satu berkontribusi di sana. Begitu guys, semoga itu bisa menjelaskan lebih detail lagi soal soul mission, soul purpose, passion, and jobs ya. Imbas dari seorang manusia melakukan soul mission, soul purpose, passion, dan jobnya berbeda-beda. Tapi memang kenapa banyak manusia modern ini terpanggil untuk aduh pengen tahu banget misi jiwaku apa, tujuan hidupku apa. Untuk kita pribadi imbasnya kita jadi jauh lebih penuh perasaan, penuh fokus saat melakukannya, sehingga ada mindfulness di sana. Kita utuh, kita juga jadi lebih bersemangat, kita jadi lebih bahagia, kita jadi lebih puas. Dan itu juga artinya tidak semua orang awaken akan terpanggil untuk punya misi jiwa. Enggak, banyak yang terpanggil itu lebih kepada menemukan panggilan jiwanya, tujuan jiwanya, and that's really okay guys. Nggak punya soul mission itu bukan berarti akhir dunia ya, malah hidup kamu akan jauh lebih tenang justru, santai dan tidak ada tanggung jawab lebih untuk melakukan sesuatu di dunia ya. Just enjoy apapun itu, punya soul mission atau soul purpose doang, it's okay, it's really okay. Itu bagian dari perjalanan kita, masing-masing jiwa berbeda. Menemukan misi jiwamu, soul purpose-mu bukanlah sebuah target yang dipaksakan, tapi sebuah perjalanan kehidupan. So let it flow, biarkan terbuka secara alami.